Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal kecuali kalian beragama Islam. Waqala alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Nabi SAW bersabda, sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Di saat kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnahku, syariat Nabi Muhammad SAW. Amma ba'd, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, para hadirat, sehat gimana? Sehat apa betul Ibu-ibu? Alhamdulillah, ini suaranya Ibu lebih sehat kayaknya nih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Nikmat yang paling indah, nikmat yang paling hebat adalah nikmat beragama Islam. Nikmat mendapatkan hidayah, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa menuntut ilmu. Semua nikmat ini harus kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala nantinya menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kabar gembira buat saya dan panjenenganipun sedoyo. Pengen apa mboten Bu? Kabar gembiranya pengen dapat uang apa bukan? Kabar gembiranya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Orang yang menuntut ilmu, mengaji, mendalami agama, semuanya, segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi, memintakan ampun untuk kita semua. Ya Allah Pak, kita salahnya banyak apa bukan? Banyak. Kalau bahasa Jawa berbes, pirang-pirang. Sama juga ya Pak ya. Banyak dosa-dosa kita. Ternyata di saat kita menghadiri kajian, belajar ilmu agama, apalagi di masjid, maka yang ada di langit dan ada di bumi memintakan ampun kepada Allah untuk kita semua. Bahkan hewan-hewan yang ada di lautan, hiu dan ikan-ikan yang tidak tahu jumlahnya berapa, memintakan ampun untuk kita semua. Siapa Pak? Sinten? Sinten yang dimintakan ampun? Kita semua. Yang mana? Yang nongkrong di hik, boboten, yang nonton bola, yang nonton bola di kantor apa sih namanya, di pos kamling,
Boten. Yang mana? Yang menghadiri tempat-tempat majelis zikir, tempat-tempat menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apalagi pembahasan kita kali ini Bapak dan Ibu sekalian, pembahasan yang paling penting di dunia. Pembahasan yang paling penting di dunia. Kalau kita nggak mengenal itu, kita nggak akan pernah bisa masuk surga, Bapak. Apa itu? Rukun iman. Rukun iman ada berapa ibu sekalian, bapak-bapak? 6. Mungkin kita hanya mengenal saja, kita hanya tahu bahwa rukun iman ada 6, akan tetapi prakteknya belum tentu benar, Bapak. Makanya harus kita pelajari baik-baik. Apa sih rukun iman? Rukun adalah pondasi yang paling kuat, sisi yang paling kuat yang dibangun di atasnya segala sesuatu. Contohnya rumah, masjid, enten tiangnya apa mboten? Nah, ini tiang ini yang dinamakan rukun. Kalau tiangnya hancur atau kita tarik, bangunan akan runtuh apa mboten? Bangunan akan runtuh. Begitu pula dengan keimanan. Tanpa ada rukun-rukun yang 6 ini, kita tidak dinamakan beriman. Kalau kita sudah mengenal rukun iman yang ke-6, mengaplikasikannya, mengerjakannya, mempraktekannya dengan benar, maka barulah di saat itu kita semua dikatakan orang-orang yang beriman. Pengen baca apa ibu-ibu, bapak-bapak? Pengen mengenal apa? Orang yang gak belajar SD, SMP, SMA, gak belajar sama sekali, tetapi ia tahu dengan betul bahwa rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, dan dikerjakan dengan baik dan benar, dia mendapatkan sertifikat masuk surga. Bahkan orang-orang yang menerapkan rukun iman yang 6 ini dengan benar, maka ia akan masuk surga dengan mulus, langsung tanpa disiksa terlebih dahulu. Apa itu keimanan? Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya antara iman dan Islam? Ada rukun Islam, ada rukun iman. Bedanya nopo nggih? Islam niku nopo? Islam adalah amalan zahir. Contohnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, melaksanakan salat, melaksanakan zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ini kelihatan apa mboten? Kelihatan semuanya. Bersaksi asyhadu an la ilaha kelihatan, salat kelihatan, puasa kelihatan, haji kelihatan, zakat kelihatan. Kalau iman, amalan batin, Pak. Yang bermain itu nopo? Yang bermain adalah hati kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menjelaskan arti keimanan adalah meyakini dengan lidah, atau meyakini dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Bisa aku katakan? Ini ketiga-tiganya harus kita kerjakan, Pak. Yang pertama apa? Mengimani dengan hati kita, mengucapkan dengan lisan kita. Yang ketiga, mengerjakan dengan anggota tubuh kita. Contoh, kita beriman apa boten bahwa Allah itu ada? Kita beriman dengan hati kita bahwa Allah itu ada, dan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tanpa diucapkan, imannya nggak sah. Kemudian setelah kita mengucapkan, anggota tubuh kita juga harus mengamalkannya. Orang yang beriman sudah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb, Tuhan pencipta segala sesuatu, tetapi
nyembahnya kuburan sah apa mboten imannya? Mboten sah. Harus dilakukan dengan 3 hal, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Orang muslim yang beriman mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Datangnya ke kuburan misalkan Wali Songo minta kesembuhan dari penghuni kuburan tersebut. Beriman atau tidak? Imannya tidak marem, Pak. Ini tidak dikatakan orang yang beriman sama sekali. Oleh karena itu pentingnya iman, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala saat ingin mengajarkan tentang masalah iman kepada Nabi Muhammad yang diperintahkan malaikat sama. Malaikat sama, malaikat di atas langit jumlahnya hanya Allah yang tahu, tetapi yang paling besar niku sapa? Malaikat Jibril. Kalau perkara-perkara penting pasti yang mengajarkan langsung adalah malaikat Jibril. Contohnya mengajarkan sholat, kapan waktu sholat, bagaimana tata cara sholat. Malaikat Jibril turun mengajarkan kepada nabinya. Di antaranya adalah iman. Bagaimana Jibril mendatangi Nabi, berubah bentuk, menjelma seperti sosok laki-laki yang bersih, ganteng, putih. Para sahabat Nabi kaget. Siapa dia? Pakaiannya putih, tidak ada bekas-bekas perjalanan safar yang jauh, bersih. Kita tidak mengenalnya sama sekali. Siapa ini? Kalau kita tidak mengenalnya, orang dari safar perjalanan jauh pasti bajunya kotor, terkena debu dan pasir. Tapi kok ini enggak? Tapi kok ini bajunya bersih, putih, mulus, orangnya ganteng, bagus. Siapa ini? Maka kata Nabi SAW, Jibril ini datang bertanya kepada Rasulullah, "Man iman?" Wahai Nabi, apa sih itu keimanan? Maka Nabi menjawab, keimanan antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat, wal qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Pertanyaan, Pak, yang ngajarin ibu Nabi nopo Jibril? Yang mengajari Jibril. Maka di saat Jibril pergi pamitan, Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, berkata kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang datang kepada kita? Maka Umar bin Khattab menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi pun memberikan informasi, sesungguhnya ja'akum Jibril aw atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang barusan bertanya kepada saya tentang rukun Islam, tentang rukun iman, adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, yang diperintahkan bukan malaikat-malaikat yang kecil, akan tetapi malaikat-malaikat yang diutus kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi memberi wahyu, Iqra, bacalah. Sehingga perkara iman ini penting nopo mboten Bapak Ibu sekalian? Penting nopo mboten? Lebih penting dari makan dan minum nopo tidak? Apa tidak? Lebih, Pak. Lebih. Kenapa sebabnya? Karena makan, minum, nutrisi tubuh kita. Kalau kita nggak bisa makan dan minum dan kita beriman, kita akan masuk surga. Karena surga akan dipadati, akan dihuni oleh kebanyakan orang fakir miskin di dunia.
Tetapi orang yang tidak menghiasi, yang tidak mengisi hatinya dengan keimanan yang benar, maka surga, kenikmatan surga akan sulit didapatkan sama sekali. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tahu yang namanya Bilal? Siapa itu Bilal? Tukang azannya Rasulullah SAW. Dia adalah budak, Pak, dari orang-orang Afrika atau Ethiopia yang berkulit hitam. Saat dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, majikannya, tuannya nggak terima, sehingga ia pun disiksa sampai diletakkan batu panas, diterik matahari padang pasir yang panas, diletakkan di atas dadanya. Seandainya telur kita letakkan di atas batu di padang pasir, maka akan matang, Pak. Diperintahkan untuk apa oleh majikannya? Katakan bahwa Tuhannya adalah berhala. Maka Bilal hanya mengatakan ahad, 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 ahad. Allah itu satu, Allah itu satu, Allah itu satu. Gak bisa mengucapkan yang lain, Pak, karena siksaan yang begitu berat. Dikatakan dalam sebuah hadis, Bapak dan Ibu sekalian, terompahnya Bilal, sandalnya Bilal sudah didengarkan di surga. Karena apa? Imannya betul-betul kuat. Kalau kita di antara kita kaum muslimin, hanya karena tidak bisa makan dan minum, hanya pengen mendapatkan satu bungkus mie atau satu kardus mie, rela menjual keimanannya dan berpindah agama menjadi murtad, wal'iyadzubillah. Murtad? Banyak ini bahasa Jawanya nopo? Akeh nopo? Apa kata? Kalau akeh bahasa Jawanya boten kromong gimana? Kata banyak sekali. Karena apa? Karena tidak mau mengenali rukun iman yang benar. Oleh karena itu, kenapa sih kita belajar SD belajar rukun iman, di TK dikenalkan rukun iman, SMP belajar rukun iman, sampai sekarang di saat umur kita ngapunten sudah berbau tanah, 60 tahun, 50 tahun ke atas, 40 tahun seperti saya, kok masih belajar rukun iman, agar iman kita selalu kita pegang dengan kuat. Di zaman dahulu, Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang diperintahkan untuk murtad, Pak, agar kembali menyembah berhala, ada di antara mereka yang diletakkan sisir besi. Ada yang diletakkan di atas kepalanya geragaji, digeragaji dari ke atas sampai terbelah, Pak, badannya. Demi apa? Agar mereka kembali murtad, tapi mereka tidak mau, mereka tetap beriman kepada Allah. Ada yang lain di antara mereka, ada yang disisir dengan sisir besi sampai dagingnya terkelupas dari tulang belulangnya, Pak. Dagingnya sampai terkelupas, sampai tulangnya kelihatan, sampai mati. Dan mereka tetap beriman dengan Allah. Kalau kita alhamdulillah ujiannya hampir tidak ada. Sehingga marilah kita pelajari apa itu rukun iman. Rukun iman yang pertama apa, Pak? Apa, Bu? Iman kepada Allah. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billah, di dalam surat An-Nur ayat yang ke-62. Siapa orang-orang yang beriman? Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau masih mengimani ada Tuhan yang selain Allah, maka beriman apa boten? Boten. Lalu bagaimana cara mengimani kita? Cara kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan 4 hal. Kalau 4 hal ini belum kita kerjakan, kalau 4 hal ini belum kita terapkan, kalau 4 hal ini belum kita praktekkan, maka kita tidak dinamakan beriman. Yang pertama, mengimani keberadaan Allah. Allah itu ada. Ada nama boten? Yakin? Mana? Tak kelihatan. Ghaib mumtaz. Barakallahu fiik. Ghaib kok betul.
Karena ini adalah mengimani yang ghaib. Iman ini semuanya ghaib bagi kita. Beriman kepada Allah ghaib, malaikat ghaib, nabi, para rasul ghaib. Nabi yang terakhir saja kita nggak bisa melihatnya. Kira buatan qada dan qadar ghaib, hari kiamat ghaib. Karena yang bermain batin kita, keyakinan kita, yakin apa mboten. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kapan kita akan bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala? Kapan, Pak? Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan pernah bisa melihat Allah sampai ajal menjemput kalian. Orang yang akan diberikan, diizinkan untuk melihat Allah siapa? Orang-orang yang beriman yang akan masuk surga. Orang-orang yang tidak beriman maka tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah berfirman, wajah-wajah mereka berseri-seri, gembira, senang. Kenapa? Melihat wajah Allah. Pengen apa buatan, Pak? Pengen apa buatan? Bapak pernah menjadi anak apa buatan? Pernah nih? Di saat bapak dan ibu melihat wajahnya orang tua yang melahirkan kita, senang apa buatan? Ya Allah, senang. Apalagi di saat orang tua kita, ayah dan ibu kita tertawa, tersenyum, senang apa buatan, Bang? Senang. Itu cuma melahirkan kita saja. Lalu bagaimana di saat kita insya Allah melihat wajahnya Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan orang tua kita, menciptakan anak kita, menciptakan nabi kita, menciptakan seluruh alam semesta di muka bumi ini. Di alam jagat raya ini Allah yang menciptakan. Selain Allah adalah makhluk, Allah adalah satu-satunya pencipta. Kira-kira senang apa buatan, Pak? Senang. Oleh karena itu Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kenikmatan yang paling indah di surga itu adalah bisa melihat wajahnya Allah. Berarti siksaan terpedih yang dirasakan oleh penghuni neraka adalah tidak bisa melihat wajahnya Allah. Semoga Allah menjadikan pulau panjenengan pun sedoyo, bapak, ibu sekalian, saudara-saudara bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat semua menjadi penghuni surga yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, syarat rukun iman yang pertama, mengimani Allah tadi apa? Apa? Mengimani Allah itu ada. Di mana? Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, di atas langit sana. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Apa itu rububiyah? Ketuhanan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu, yang mengendalikan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, yang memberi rizki segala sesuatu, yang menyembuhkan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat, yang mengatur segala macam perbintangan di atas langit, semua yang mengatur Allah. Yang memberi rezeki sinten, Pak? Yang menyembuhkan sinten? Yang memberikan jodoh kepada kita sinten? Allah. Kalau ada seorang muslim yang mengaku beriman, minta jodohnya, minta rezekinya, minta kesembuhannya kepada selain Allah, beriman atau bukan? Bukan beriman. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah, mengimani keilahian. Apa itu keilahian? Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah.
Oleh karena itu namanya adalah Allah. Apa artinya Allah? Yang dituhankan, yang disembah, bukan selain Allah. Sholat untuk Allah, menyembelih untuk Allah, berzikir untuk Allah, takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau orang mengatakan saya sih kalau nggak ada Bapak ini saya nggak bisa makan. Bapak ini loh yang memberikan saya makan. Dia bergantung kepada Bapak ini. Imannya bener apa enggak? Betul. Karena bergantung bukan kepada selain Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, di antara tanda-tanda orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa dicuci di neraka adalah orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah SWT, bergantungnya hanya kepada Allah. Terkadang kita bergantung kepada diri kita. Oh saya ini pinter, sehingga dengan kepintaran saya bisa bekerja, saya bisa menjadi profesor, saya bisa menjadi dokter. Padahal bukan. Yang memberikan itu semua sinten Bang? Yang keempat, artinya ibadah ini harus kita berikan kepada Allah semata. Bernazar karena Allah, bersumpah karena Allah, bersumpah dengan Nabi. Boleh apa tidak? Saya mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak berdusta. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Nabi bersabda. Ini yang menyabdakan bukan saya Pak Nabi. Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, sesungguhnya dia telah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Syirik kecil. Banyak perbuatan orang-orang, khususnya orang-orang Jawa, demi Allah, demi Rasulullah. Tidak boleh Pak. Ini termasuk kesyirikan dan kekufuran. Karena yang diagungkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang boleh bersumpah dengan selain Allah? Siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersumpah dengan bumi, bersumpah dengan bulan, dengan bintang, wasyamsi wadduhaha, demi bulan, demi matahari, wasyamsi wadduhaha, demi matahari, demi waktu duha, wal fajri, demi waktu subuh. Yang bersumpah itu Allah. Manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama siapa? Bernazar dengan selain Allah boleh? Tidak boleh, dosa besar. Tawaf di keliling kuburan boleh? Tidak boleh, dosa besar dan penyebab kekafiran dan kesyirikan. Karena ibadah itu, kalau kita sudah mengatakan amantu billah, aku beriman dengan Allah, maka ia harus menyelesaikan, harus memberikan ibadahnya kepada Allah. Ibadah tidak boleh disimpangkan, tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Yang terakhir, beriman kepada Allah adalah dengan mengimani setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Maha Murah, apa Bang? Ar-Rahman. Allah Maha Penyayang, Ar-Rahim. Allah Maha Pengampun, At-Tawwab. Allah Maha Pengampun, Al-Ghafir, Al-Ghafur. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Kita harus mengimaninya. Allah Maha Penyayang, iya. Allah memiliki kasih sayang, iya. Allah Maha Mendengar, iya. Apa Maha Mendengar? As-Sami, wallahu Sami'ul Alim. Allah memiliki pendengaran, iya.
Bagaimana pendengarannya? Apakah sama dengan manusia? Tidak. Allah Maha Pendengar dengan pendengaran yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyerupai pendengarannya manusia. Paham pembuatan Bapak Ibu sekalian? Paham nggih? Monggo tehnya diseruput dulu atau makanannya biar lebih rileks, Pak. Monggo, kula juga badhe napa ngombe. Bismillah. Ngombe apa minum? Minum. Lalu Pak ngombe bahasa Jawa yang kasar gimana? Yang halus apa, Bu? Ngunjuk. Oke, nggih, kula badhe ngunjuk deh. Bismillah. Saya kalau sering kesini insya Allah bisa bahasa Jawa, Pak. Belajar bahasa sedikit. Bismillah. Ya, pertanyaan. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah tidak akan pernah sempurna jika kita melakukan 3 hal. Yang pertama, jika kita melakukan 4 hal. Yang pertama apa? Meyakini bahwasanya Allah itu ada di atas arsy. Yang kedua, Allah itu maha mengatur. Allah itu maha mengendalikan alam semesta. Allah itu menciptakan. Allah adalah Rabb kita yang mengatur dan mengendalikan semua ciptaannya. Yang ketiga apa? Allah adalah zat yang harus disembah dan diibadahi. Segala macam ibadah bolehkah diberikan kepada selain Allah? Apa sih ibadah itu? Berzikir, sholat, bergantung, bertawakal, takut, berharap, ini adalah ibadah. Yang keempat apa? Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Nah, kemudian rukun iman yang kedua. Sampai jam berapa ini, Mas? 1 jam. Sampai jam 8. Masya Allah. Kalau belum selesai itu, Mas. Dilanjut sekarang ya. Bingung. Padahal tadi saya sudah bilang, Pak, bahwa orang yang menuntut ilmu, penghuni langit, penghuni bumi, penghuni lautan, semuanya memintakan ampun untuk Bapak dan Ibu sekalian. Suatu kapan-kapan, Mas ya, saya akan membahas 12 keistimewaan super yang akan didapatkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Sangat indah sekali Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau Bapak tahu 12 keistimewaan yang super ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ngaji, yang menuntut ilmu, insya Allah kita akan semangat terus menuntut ilmu. Alhamdulillah saya di Brebes Bapak Ibu sekalian, baru kemarin saya mengajak teman-teman atau saudara-saudara saya, khususnya orang Arab, untuk belajar. Ayo, saya mau lagi libur 10 hari belajar. Ayo, saya siap ngajar setiap hari, saya siap. Pertamanya mereka 10, 20, 10, 11. Hari terakhir sebelum saya pulang, saya membahas tentang 20 keistimewaan super yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Subhanallah, Pak. Setelah pulang mereka minta ngaji lagi. Hayu, balik lagi ke sini sebulan sekali. Nanti biar saya saya ongkosin. Saya nggak mau. Tidak usah ongkos. Karena sewong saya kembali ke kampung untuk bertemu ibu saya. Tapi kalau kerjaan setiap hari masjid rumah, bosan, Pak. Kalau di sini masjid, rumah, kadang-kadang ngajar di pondok, kadang-kadang di luar. Ada aktivitas lain. Kalau di rumah pulang kampung, masjid, rumah, musola. Saya subhanallah tawarkan ini. Dan alhamdulillah ternyata pada semangat. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Berapa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Berapa? Banyak. Kalau bahasa Jawa ada banyak apa? Maksud itu apa? Kata sangat banyak sekali.
banget, kata tenang ya gitu ya. Bahkan dalam sebuah hadis, tidaklah antara langit dan bumi satu jengkal tangan atau 4 jari ada malaikat yang bersujud untuk Allah. Di langit ada tempat namanya Baitul Ma'mur dalam sebuah hadis. Setiap hari yang masuk 70.000 malaikat. Kalau malaikat sudah masuk, maka dia tidak akan pernah kembali lagi. Masuk, keluar, tidak akan kembali lagi. Setiap hari 70.000. Ya Allah. Apakah mereka ada? Mereka ada. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Bagaimana cahaya bisa berbentuk? Kalau kita gunakan otak kita, kita gunakan ilmu kita, nggak akan mungkin bisa. Tetapi kalau yang bermain adalah batin kita, keyakinan kita mungkin. Wong sekarang buktinya apa? Yang namanya cahaya hologram bisa berbentuk orang, ya mungkin. Intinya keimanan ini kita harus menggunakan batin kita, keyakinan kita. Kita nggak boleh mengakal-akali, kita nggak boleh bermain dengan otak kita, nggak mungkin bisa. Mana malaikat nggak kelihatan? Yang harus yakin adalah hati kita. Allah berfirman di dalam surat Fatir juz yang ke-20 juz yang ke-21 atau 22. Juz yang ke-21 kalau tidak salah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit, pencipta bumi, dan yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan kepada para nabi yang mempunyai sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Allah menambahkan sayap atau menambahkan ciptaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah SWT Maha kuasa, maha mampu atas segala apapun yang ia mau. Malaikat Jibril yang tadi mendatangi Nabi Muhammad memiliki 600 sayap. Pinten sayap? 600 sayap. Satu sayapnya menutup ufuk timur dan ufuk barat. Bagian atas tertutup semua. Satu sayapnya saja. Mana mungkin? Ya kalau yang menggunakan otak kita gak mungkin. Yang harus bermain apa? Hati batin kita yakin. Kenapa sih kita yakin? Karena Allah berfirman, karena Nabi bersabda. Malaikat-malaikat ada yang diutus untuk urus hujan, untuk urus gunung, untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ada yang diutus untuk menjaga, untuk mencabut nyawa malaikat maut. Nah, ini yang paling kita takutkan. Ya Bu, Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum tsumma ilaihi turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya malaikat mautlah yang akan menemui kalian, mencabut nyawa kalian, kemudian kalian akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap Bu ngoten? Apa yang sudah kita bawa Bu? Panci, centong? Apa yang kita bawa? Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita beriman bahwa Allah SWT ada, bahwa malaikat-malaikat itu ada, dan Allah menciptakan malaikat-malaikat dan mengutusnya atau memerintahkannya untuk menjaga neraka, menjaga surga. Akan ada yang menyiksa. Nabi SAW bersabda saat mengubur orang, Bapak Ibu sekalian, di saat Nabi Muhammad SAW mengubur jenazah, maka Nabi mengatakan, ya ikhwani, limithli hadza fa'altu. Wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku, untuk hal yang seperti ini, kematian, bersiap-siap. Kita akan meninggalkan dunia. Kita akan meninggalkan dunia Bapak Ibu sekalian. Saya, kula panjenenganipun sedaya, semuanya akan meninggalkan bumi.
Kita tidak akan pernah membawa rumah kita, mobil kita, kekayaan kita. 1 rupiah pun tidak akan pernah bisa kita membawa. Orang yang mati, yang diantarkan ke kuburan, akan membawa 3 perkara. Pertama, membawa hartanya. Hartanya siapa? Anak-anaknya. Hartanya, mobil-mobilnya dibawa oleh anak-anaknya. Yang bareng dengan jenazah ini hartanya, ahli warisnya anak-anaknya, dan amalannya. 2, kembali ke rumah. Anak-anaknya, saudara-saudaranya, gak mungkin berdiam di kuburan terus, gimana? Mau menemani di kuburan, Bu? Boten, pasti pulang. Hartanya, mobilnya, rumahnya, motornya, semua yang dibawa oleh anak-anaknya kembali pulang juga. Jangankan itu, kerodok mayitnya dibawa pulang. Yang bersama dia apanya? Amalannya, buruk ataupun baik. Kalau buruk neraka, kalau baik surga. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'idu." Wahai saudara-saudaraku, untuk hal yang semacam ini, kematian, persiapkanlah. Bahwa kita mati bukan terusnya nanti akan di kuburan selalu. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Akan bangkit semuanya serempak. Manusia yang pertama, Nabi Adam, sampai manusia yang terakhir akan bangkit bersamaan, satu waktu bangkit. Trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Fa idza nufiqa fis-sur, jika ditiupkan sangkakala, maka semuanya bangkit semuanya dalam keadaan telanjang, tidak berhitan, tidak bersendal, dan semuanya dalam keadaan takut. Maka Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kalau kita telanjang, nanti kita akan lirik-lirik di dunia. Kalau di akhirat semuanya takut, Pak. Amalannya ini amalan yang baik atau yang buruk. Timbangan yang baik akan lebih besar atau amalan yang buruknya akan lebih kuat." Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang bernama malaikat. Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Jumlahnya berapa? Hanya Allah yang mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kita hanya dituntut untuk beriman. Siapakah yang bisa melihat malaikat? Untuk saat ini tidak ada yang pernah bisa melihat malaikat kecuali hanya para nabi saja. Adakah sekarang nabi? Tidak ada. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, pernah melihat Jibril sebanyak 2 kali. 1 kali di dunia, 1 kali di Sidratul Muntaha. Mungkin sampai jam 8 Mas ya? Insya Allah kalau ada waktu kita akan menyambung 4 rukun yang belum. Yang terakhir apa Bang? Tadi rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada apa? Iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yang baik ataupun yang buruk. Ngapunten, saya tidak bisa menyelesaikannya, karena kalau saya menyelesaikan nanti sama saja ringkasan, Bu. Nanti akhirnya kita tidak bisa mengambil dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ngapunten, ini bisa saya sampaikan. Kalau ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada buruknya datang dari diri saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima selalu amalan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat memasukkan kita semua, saya panjenenganipun sedoyo, ke dalam surganya. Kita dipertemukan di sana, kita dikumpulkan di sana. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.